belajarnya aktif dan rajin. Jangan sampai kalian tidak masuk sekolah. Apalagi kalian sudah kelas 9 ya. Jadi jaga kesehatan, pola makannya, pola tidurnya ya. Sekarang adalah materi pembelajaran SKI bab 3 mengenai pesantren di Indonesia ya, sebagai dakwah untuk pembelajaran di Indonesia ya. Sebelumnya Ibu minta Alif tolong baca doa dulu. Siap, berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Ibu sebelum masuk ke materi ingin mengecek kehadiran kalian ya. Ibu mau tahu Asih ada? Hadir? Ya. Bunga? Coba ketua kelasnya Alif. Ibu tanya, hari ini hadir semua? Hadir semua, alhamdulillah. Berarti kelas 9 hadir semua. Yang Ibu tadi bilang, tolong ya dijaga kondisi kesehatannya, jangan sampai tidak masuk kelas karena sudah kelas 9. Nah, sebelumnya Ibu ingin memberitahu kalian supaya semangat dulu ya. Yang pertama, kalau Ibu bilang ya, tepuk 1 ya. Kemudian kalau Ibu bilang tepuk 2, awas, tepuk 2 ya. Tepuk 3, awas, tepuk 3 jangan, bukan tepuk pramuka loh, apa hati-hati. Ibu bilang tepuk 1, awas, kalau nanti ada yang 2 lebih, awas. Tepuk 2, tepuk 1, tepuk 3. Siapa? Lebih ya. Tepuk 2, tepuk 1. 4, 5. Konsentrasi. Kan Ibu biar nanti memberikan materi kamu paham ya. Tepuk 3. Alif lebih. Tepuk 2. Konsentrasi. Sekali lagi. Tepuk 3. Oke. Ya, sip. Ya, terima kasih. Sebelumnya Ibu akan memberi tujuan ya pembelajaran mengenai bawa SKI-nya ya Nak ya. Coba buka bukunya. Perkembangan pesantren dan perannya dalam dakwah Islam.
dalam dakwah perkembangan pesantren dan perannya dalam dakwah Islam di Indonesia. Ini temanya ya. Kemudian ada tujuannya. Coba sekarang ibu tanya untuk tujuan pembelajarannya. Yang bawa buku SKI ya. Doni, tujuan pembelajarannya apa Doni? Di situ baca Doni. Yaitu menghargai, itu ada di bawahnya Doni. Menghargai nilai-nilai. Ya. Itu Doni. Lama Doni. Mana sih Doni? Oh, sekarang ini dari perkembangan pesantren dan perannya dalam dakwah Islam di Indonesia. Terus. 2. Mengamalkan sikap berani dan gigih dalam menurut Islam. 3. Menganalisis perkembangan pesantren dan perannya dalam dakwah Islam di Indonesia. 4. Menyajikan hasil analisis perkembangan pesantren dan perannya dalam dakwah Islam di Indonesia. Ya, ibu perjelas ya. Bacanya kurang ini. Yang pertama, menghargai nilai-nilai positif dari perkembangan pesantren dan perannya dalam dakwah Islam di Indonesia. Kemudian yang kedua, mengamalkan sikap berani dan gigih dalam menuntut ilmu. Yang ketiga, menganalisis perkembangan pesantren dan perannya dalam dakwah Islam di Indonesia. Yang keempat, menyajikan hasil analisis perkembangan pesantren dan perannya dalam dakwah Islam di Indonesia. Nah, manfaatnya ya, manfaat pesantren itu atau bisa juga untuk dakwah ya, peran dakwah di agama Islam di Indonesia. Itu pesantren apa? Tujuan manfaatnya banyak ya. Membimbing generasi anak-anak ya, anak-anak muda, anak-anak bangsa supaya mempunyai moral yang atau akidah akhlak yang baik, moral yang baik ya. Tujuannya seperti itu. Ya, manfaatnya juga sama. Kemudian manfaatnya apalagi selain itu untuk apa? Yang tadinya mungkin kalau di pesantren itu kan biasanya ada yang namanya pengajian, ngaji ya, tadarus, yang tadinya tidak bisa baca Al-Quran karena masuk pesantren, mau tidak mau harus bisa membaca Al-Quran. Yang tadinya mungkin ibadahnya, sholat 5 waktunya, malas ya, tidak pernah misalnya, tapi karena di pesantren harus wajib melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, bahkan sunnah-sunnah pun harus dijalani kalau di pesantren ya, betul nggak? Itu jadi peranannya seperti itu. Nah, untuk di pesantren ya, ada yang tahu pondok pesantren yang dekat-dekat di daerah sini? Warakas. Di mana? Oh, di Warakas ada ya Naya? Kalau di daerah Bogor? Banyak ya? Banyak pesantren. Di mana lagi pesantren yang modern, di mana itu? Bandung. Terus di Darussalam ya, di Gontor, ya kan? Kemudian di mana? Pesantren Buntet Cirebon, di mana? Di Jawa Barat. Kemudian pesantren Suryalaya. Daerah mana coba? Suryalaya. Tasikmalaya daerah mana? Jawa Barat ya. Kemudian pesantren di mana lagi? Darunajah di
ada. Di mana? Di Jakarta. Oh, di Jakarta di Ulu Jami ya, di daerah Jakarta. Kemudian pesantren Al-Hikmah. Ada yang tahu? Anak ibu, pesantren Al-Hikmah di Benda Bumiayu ya, di Benda Al-Hikmah di Benda Bumiayu di Jawa Tengah ya, itu juga pesantren juga. Kemudian di Sidogiri di Jawa Timur ya, pesantren juga. Nah, pesantren ya itu apa namanya? Harus kalian juga harus pahami ya, di mana pesantren itu bagian dari dakwah Islam ya. Kenapa? Karena dengan adanya pesantren, anak-anak ya dari mulai TK ya, bahkan orang tuanya tuh ada yang menginginkan udah anak saya dari TK mau saya pesantrenin. Kemudian yang udah anak saya lulusan SMP, lulusan MTS mau saya pesantrenin, supaya tidak mengikuti apa alur jalan yang negatif ya. Kalau di sini di Jakarta kan kebanyakan anak-anak sekarang pada apa? Pada tawuran ya, supaya tidak berbuat kriminal ya, kemudian berbuat yang tidak. Makanya orang tua itu berasumsi supaya lulus MTS, anak saya mau saya pesantrenin dulu bu. Itu banyak yang seperti itu ya. Coba ada pertanyaan dari mengenai pesantren? Apa pengertian pesantren bu? Ya, Apa pengertian pesantren? apa pengertian pesantren? Ada yang bisa tahu pengertian pesantren? Pesantren itu ya adalah tempat hidup ya, sama kamu bertempat tinggal di rumah ya. Nah, pesantren juga sama, tempat hidup, tempat belajar untuk menimba ilmu, terutama menimba ilmu bidang agama dan tinggalnya para santri. Nah, itu logikanya. Jadi pesantren itu apa bu? Yaitu tempat tinggalnya orang-orang atau anak-anak yang menimba ilmu agama dan tempat tinggalnya para santri. Nah, itu namanya pesantren ya. Karena memang mayoritasnya di situ mereka belajar agama, dididik tentang agama. Yang tadinya yang ibu bilang nggak pernah sholat, misalnya Doni sholat 5 waktunya jalan nggak? Takut nggak? Ya. Kemudian coba ada pertanyaan lagi, siapa? Ya. Unsur-unsur pesantren. Yang pertama adalah harus ada kiainya, ya kan? Kemudian asramanya, ya. Yang pertama kiai, santrinya, asramanya. Kemudian apa lagi? Dapurnya. Masjid, bukan dapurnya. Nah, masjid dan juga kitab-kitab klasik, ya. Kitab-kitab kuning. Kan kamu nggak pernah lihat kalau di pesantren ada kitab-kitabnya. Nah, itu ciri khas, ya. Ciri khas di pesantren. Bu, ciri khas di pesantren apa lagi, Bu? Ada yang ada yang bilang, Bu, kalau di pesantren suka kena penyakit gatal, Bu. Nah, itu juga ciri khas. Pasti ya orang pesantren itu. Kenapa, Bu? Kok anak-anak pesantren pada kena gatal? Itu karena ada yang bilang supaya ilmunya masuk. Ilmu dari kiai itu masuk ke dalam tubuh kita, ya, melalui. Nah, itu hanya sementara sifatnya. Nanti kalau dia sudah lama di pesantren, hilang dengan sendirinya, ya. Bahkan dia pun yang tadinya yang ibu bilang hafalan apa aja bisa, ya, karena dididik di pesantren. Bangunnya juga tidak seperti kalian di sini. Mungkin kalau kalian biasanya bangunnya jam berapa, ini jam berapa, ya, itu pesantren, ya, paham ya? Nah, oke, nanti akan kita lanjut untuk pembahasan selanjutnya, ya. Kiranya cukup sekian dari ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi berdoa dulu. Ya, baca doa surat Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri
Ibu Sumo anaknya Jawa dulu. Bajunya dimasukin rapi. Gua nggak ngerasa sih di gempa.